Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa qala ta'ala fi suratil Ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu azim. Dihormati dan dimuliakan bapak-bapak, guru-guru, ulama, nenek mama, jadi pandai pemuka masyarakat, dihormati pengurus masjid beserta jajarannya yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, mama-mama, budak-budak, ibu-ibu, tete, usaha saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kembali kita bersyukur dan selalu kita bersyukur kepada Allah, karena memang syukur itu merupakan kewajiban kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, kita tidak boleh lupa bersyukur. Kenapa kita tidak boleh lupa bersyukur? Karena Allah pun tidak pernah lupa memberikan kita nikmat-Nya. Jadi bagaimana mungkin kita lupa bersyukur sementara kita terus menerima pemberian Allah? Jadi tidak mungkin kita lupa bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita bersyukur? Supaya yang kita terima itu menjadi berkah. Apa itu berkah? Ziyada fil khair, bertambah rezeki, bertambah banyak kebaikan. Itu tanda ciri-ciri rezeki berkah. Bertambah banyak fikih, bertambah taat ibadah. Jadi semakin kita diberi, semakin dekat kita kepada yang Maha Memberi. Jangan kita hanya mau menerima pemberian, sementara Allah yang Maha Memberi tidak kita sembah. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi bapak ibu kita ikut diagih oleh Allah, makanya selalu bersyukur kepada yang Maha Mahir, Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ibu, ketika menjelang Ramadan dulu, ada pesan guru Allah di pesantren, kata beliau, jangan kadang corona berubah. Waspada para lupa, protokol COVID para lupa, tapi jangan kadang corona berubah. Apa yang dia maksud? Ada yang terlalu khawatir dengan kondisi sehingga berkurang di rumah, tak pernah keluar, tapi puasa dah satu, sembahyang dah satu, kan percuma. Kalau yang berlindung kita di rumah, ibadah tetap jalan. Tapi banyak orang yang berkurang di rumah, puasa tidak, sembahyang tidak, percuma itu. Berarti kadang pernah Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata salah satu penyebab rasa sakit mati itu karena rasa cinta ke dunia mengalahkan rasa cinta kepada Allah. Maka orang itu sakit mati Pak, karena cinta ke dunia itu lebih banyak kalau cinta kepada Allah. Betapa banyak hari menghabiskan mencari apa yang diinginkan di dunia. Kalau dibandingkan waktu beribadah dengan Allah kita terlalu jauh, apalagi tidak pernah beribadah. Jadi apabila kita cinta ke dunia, maka ketika mau datang menjemput kita, bapak ibu itu kita akan merasakan sakit. Kenapa sakit? Karena kita kabar pisah dengan yang kita cintai. Jangankan dunia dan seisinya bapak ibu. Ibu bapak ini baru beli undang gagal rancak sebulan 2 bulan pakai. Hilang undang berubah perasaan ibu bapak. Itu baru cinta. Lebih daripada itu kita beli untuk baru. Setahun 2 tahun kita pakai untuk baru itu hilang. Bagaimana perasaan kita bu? Pasti sakit ya. Itu baru benda, itu baru itu. Sementara yang banyak yang kita cintai di dunia, aku ada rumah, ada binti, ada tabungan, ada rame, ada rumah banyak. Ketika akan mati, itu sakit. Kenapa kita kalau pisah dengan yang kita cintai? Bisa aja rumah, bisa aja harta, bisa aja rumah, bisa aja rumah. Makanya sakit ketika mati itu karena cinta ke dunia lebih besar dari cinta kepada Allah. Jadi bab pisah dia yang dicintai itu sakit Pak. Bab pisah yang dicintai itu sakit Bu. Saya anak juga meninggal pada waktu pasti sakit. Apalagi dunia yang kita cintai namanya apa? Apabila kita mati pasti merasakan sakit. Karena kabar pisah dengan yang kita cintai. Kenapa para wali-wali Allah itu senang dia mati? Karena rasa cintanya ke Tuhan tak banding dengan cinta ke dunia. Dunia hanya sarana fasilitas untuk mencari jalan keselamatan menuju Allah.
Saya yang mencintai Pak Allah. Jadi kalau masuk dengan yang dicintai itu senang Bu. Ibu-ibu yang bermana di rantau tak bisa pulang ke zaman corona, diambil PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Anak ibu bapak, mak mana bisa pulang loh, ibu mana bisa pulang loh. Pasti sedih. Jadi besok rayu anak pulang ini tak bisa pulang. Sedih kita tak bisa berusaha dengan yang bertamu dengan yang kita cintai. Kebetulan Raya Haji corona aturan sudah mulai longgar, tak bisa pulang kampung. Di telepon kita yang kita baru, ya mak, ambo ke pulang. Sama siap pulang sekeluarga, cucu-cucu mak kain. Pak perasaan ibu apa? Pasti sana, karena itu kalau sebut dengan yang kita cintai, anak cucu. Ada tambah sana ibu, menunggu itu tambah sana di rumah. Jadi kenapa para wali Allah itu senang merasakan mati? Karena dia akan bertemu dengan yang Maha Dia cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan kita, berusahalah kita, tapi niatkanlah semua pekerjaan dan usaha kita itu untuk menambah ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita senang, meninggal kita pun senang dan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sallallahu alaihi wasallam, memakai sedina atau tidak itu terserah Bapak. Itu kan perbedaan pendapat ulama. Di dalam Al-Quran, jangan kamu memanggil Muhammad itu seperti orang sama besar. Makanya ketika ada ulama yang ini ada pun lebih bagus kepada Nabi Muhammad, dia tambah dengan Sayyidina. Mau pakai Sayyidina mau tidak, bisa kita perdebatkan. Yang penting berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besar harapan kita nanti di akhirat diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Kenapa kita harus berselawat Bapak Ibu? Karena kita umat Nabi. Jadi Nabi Muhammad telah dijamin masuk surga. Kalau ibu bapak pengen dijamin masuk surga, maka keinginan kita tu yang dijamin masuk surga Pak. Nabi Muhammad jamin masuk surga. Kalau pengen ibu bapak masuk surga, lo cari keinginan yang dijamin masuk surga. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keinginan ibu singgah ustaz saja, dan keinginan ibu singgah tuan ulama saja. Tapi keinginan kita harus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang dijamin masuk surga, juga keluarganya. Nabi Muhammad yang maksum. Jadi kalau pengen kita masuk surga, Pak, ajak kita bersalam kepada Nabi. Mudah-mudahan sama beliau kita disebut. Di atas dunia ini Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan amal ibadah, seperti kita mengerjakan sholat, kalau ibu bapak lupa membaca salawat, itu sholat ibu bapak tak sah. Begitu pentingnya salawat Nabi. Semayang itu lupa itu baca salawat, sholat tak sah. Atau ketika Jumat Bapak Ibu, khatib berkhutbah, khatib lupa baca salawat Pak, khutbahnya batal, Jumatnya batal. Makanya Bapak ada di antara ulama itu yang menganjurkan khutbah bahasa Arab karena kekhawatiran itu sebenarnya. Bukannya mengatakan khutbah bahasa dengan bahasa Indonesia ini tidak sah, tapi karena ada kekhawatiran ketika rukun itu kalau tinggal, rukun khutbah kalau tinggal, batal khutbah, batal Jumat. Makanya juga teks lain. Iko jadi baca tarawih untuk mesakan Jumat. Kalau ini ceramah buat di luar khutbah katanya. Jadi sebenarnya mau khutbah acara apapun tak ada masalah, asalkan rukun-rukunnya tadi itu cukup, rukunnya lengkap. Tapi kadang-kadang ada hakim yang tak terkontrol. Wasiat takwa tiba di mereka, wasiat takwa zaman pikirlah tiba di caleg. Jadi takut kekhawatiran tadi khutbah tak terkontrol, makanya sebagian ulama itu pakai khutbah bahasa Arab saja. Kenapa? Karena ada rukun yang harus dipenuhi ketika berkhutbah. Salah satunya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berdoa pun Bapak Ibu kita harus baca salawat. Kalau lupa itu apa baca salawat, itu doa kita tidak diterima oleh Allah. Salah satu doa kita diterima oleh Allah harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya salawat Bapak Ibu. Jadi salawat itu penuhnya bukan untuk Nabi. Kalau dulu ada zamannya banyak misionaris beredar Bapak Ibu. Kata misionaris orang ingin mengeluarkan Islam, orang Islam dari agamanya. Kata misionaris Nabi Muhammad itu Nabi yang bersalamai. Kecil Nabi Muhammad itu selamai Pak. Kenapa Nabi Muhammad itu selamai? Buktinya umatnya semua mendoanya. Kalau dia
Ini misionaris itu orang yang belajar Islam tetapi dia mencari celah bagaimana bangsa nanti keluar dari agamanya. Nabi Muhammad itu Nabi yang bersalamai kita. Bapak bersalamai di sebelum main dengan Nabi. Tak sah semayang main kalau dah berdoa Nabi. Berarti kan bersalamai Nabi itu. Tak sah kutubah umatnya kalau dah bersalamai Nabi. Sebenarnya Bapak itu Nabi itu selamat mau bersalawat itu Bapak perintah melalui Bapak doa di rumah Nabi itu selamat ini. Tapi bagaimana dengan itu yang ingin selamat dulu? Maksudnya salawat itu gunanya bukan untuk Nabi, tapi gunanya untuk kita sebagai umat Nabi. Supaya kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad nanti, maka wajiblah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah inilah banyak sebagian sanak saudara kita yang gencar melaksanakan acara Maulid atau Maulud. Kalau Ibu Bapak pernah mencari penjelasannya Ustaz Dr. Hidayat, Maulid asal katanya dari walada. Walada yalidu maulid artinya waktu lahir. Walada yalidu mauludun artinya yang dilahirkan atau yang lahir ketika itu. Jadi maulid itu waktu Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Kalau maulud itu Nabi Muhammad. Karena yang dilahirkan di 12 Rabiul Awal itu adalah Nabi Muhammad. Kalau berbicara maulid, berbicara hari lahir Nabi. Kalau berbicara maulud, berbicara yang dilahirkan waktu itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara maulud itu perkara cinta kepada Nabi. Perkara mencintai Nabi, diadakan acara maulud kita berikan nama. Kenapa? Karena maulud itu Nabi Muhammad. Untuk mencintai Nabi, banyak berselawat. Untuk mencintai Nabi, baca sejarah Nabi. Untuk mencintai Nabi, tirulah akhlak Nabi. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering berbicara syafaat. Apa itu syafaat? Kalau sederhananya orang tua itu menjadi baku kalau ketika itu syafaat itu nanti pertolongan Nabi Muhammad. Kau nyampang kurang amal ibadah itu ditambah Nabi. Kurang agama kuat, sentiang agama nilai, amin agama minta. Itu cara orang menjalankan syafaat. Kau kurang amal ibadah itu Nabi Muhammad yang menambah. Alai, tapi itu Nabi Muhammad yang membantu. Itu bahasa orang bagi pemahaman kepada sangat mengenai. Syafaat itu adalah sederhananya Bapak Ibu permohonan Nabi Muhammad kepada Allah untuk umat. Jadi kita pun nanti Bapak Ibu belum tentu sampai di akhirat. Saya jamin, aku sendiri pun Pak tak bisa jamin aku sampai di akhirat. Semua umat, bukan umat Nabi Muhammad saja. Selain umat Nabi Muhammad pun nanti akan lari kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita lihat pada malam hari ini pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini kalau kita jadi sejarahnya guru Ibnu Katsir, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kata Ibnu Qayyim, ada 6 bentuk syafaat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Kepada coba kita dapat syafaat Nabi, kita dapat syafaat Nabi. Ada bentuk syafaat Nabi itu Bapak Ibu. Nama yang itu harap, nama yang kita dapat nanti di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 6 bentuk syafaat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ketika seluruh umat ini dikumpulkan di padang mahsyar, kata Ibnu Qayyim, setelah hari kiamat seluruh umat ini akan dikumpulkan. Semenjak dari zaman manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika umat itu akan dihisab, akan diadili, akan ditimbang, kata Imam Ibnu Qayyim, itu seluruh umat itu lari kepada nabinya. Jadi umatku Bapak Ibu nanti dikumpul di padang mahsyar, umat ini berada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ada yang dikhawatirkan, yuli kasalamai wa ta'ala. Ibu kita bayang nanti Pak kita kumpul di padang mahsyar nanti. Jadi orang lalu kenal doa. Awak akan diadili, amal akan dihisab, akan ditimbang, pengadilan yang seadil-adilnya nanti di akhirat. Tak kala itu kata Ibnu Qayyim seluruh umat lari kepada nabinya. Nabi Adam umatnya lari kepada nabinya. Nabi Idris lari kepada nabinya. Nabi Nuh lari kepada nabinya. Untuk hanya lari untuk minta pertolongan kepada nabinya. Ya Nabi Allah Adam, bagaimana nasib aku? Tolong perjuangkan aku. Itu sederhananya bahasa kita. Jadi ketika seluruh umat lari kepada nabinya, tak satu pun nabi yang bisa memberikan syafaat. Menolak seluruhnya, Nabi Adam menolak. Sederhananya caranya, kata Nabi Adam, tak bisa memberikan syafaat kepada engkau. Manulah engkau meminta ampunkan dosa engkau kepada Tuhan.
Kenapa aku malu? Aku saja berdosa je Nabi Adam. Dia lagi berubah. Jadi Nabi Adam nanti tak mau memberikan syafaat. Kenapa malu kepada dirinya? Aina maluan? Jangan dosa engkau kalau minta ampun kepada Tuhan. Dan aku dia dosa je Nabi Adam. Ada dosa Nabi Adam bapak ibu. Uskun anta wa zawjukal jannatan. Surah ayat. Wala taqra'a wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqra'a hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Uskun anta wa zawjukal jannata, Adam, tinggallah engkau bersama istri engkau di surga ini, kata Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang ingin kau makan dam bersama istri engkau silakan makan. Anak tak punya dam itu tanpa sawan. Makanlah makanan. Wala taqra'a hadhihi asy-syajarata. Tapi ingat dam, jangan engkau dekati, jangan engkau makan satu saja ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau berdua makan, maka engkau termasuk pada orang zalim, orang yang berdosa, kata Allah. Jadi dosa Nabi Adam pun memakan buah kurdi, bapak ibu. Makan buah kurdi sehingga sederhananya, sehingga capeknya tercampaklah Adam dari surga, keluar Adam dari surga. Jadi ternyata bapak ibu, orang yang berdosa walaupun ciek dosanya, dan tak boleh masuk surga, Pak. Nabi Adam ciek dosanya, tak boleh tinggal di surga boleh. Campak Adam kata dunia, menangis Adam. Dia tak kenal dia bapak dengan Nabi Adam. Ada Nabi Adam. Cuba ibu baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Kata Nabi Adam setelah melakukan dosa, menangis Nabi Adam. Taubat Nabi Adam, Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah berbuat zalim. Kami telah berbuat dosa, sesuatu yang Kamu larang, wahai Allah, kami langgar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya Engkau tidak mengasihi dan menyayangi kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk kepada orang yang rugi, wahai Allah. Baru dina Pak baru coba bayangkanlah tinggal di surga, gara-gara cium dosa, tertampakkan dari surga. Kan rugi itu. Rugi. Padahal ada yang itu mati-mati ada yang itu waspada peringatan dan bahkan itu zalim. Cium dosa Nabi Adam bapak ibu. Dalam riwayat Nabi Adam pun berdoa kepada Allah, menangis selama 40 tahun lamanya. Begitu bayangan Pak. Nabi Adam berdosa bersalah kepada Allah. Barang lamanya menangis Pak. 40 tahun Pak. Barang lamanya Nabi Adam menangis Bu. 40 tahun. Begitu pikir ampun. Barang dosa Nabi Adam tadi. Cie dosa Nabi Adam barang lama menangis. 40 tahun itulah barang dosa itu Bu. Aku bedanya begitu dengan Nabi Adam Pak. Itu bedanya cucu Adam dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam berdosa cie 40 tahun dia menangis. Kalau main Nabi Adam, cucu Nabi Adam sampai 40 tahun 50 tahun berdosa, itu menangis sekali lain. Kalah aja itu baca. Kalah mencengeng dia kan. Waduh dosa ya. Nabi Adam cie dosa 40 tahun menangis. Itulah 50 tahun 80 tahun memang kalau ada yang dia keras bayangnya. Terbantu. Nabi Adam sama membuat dosa bapak ibu. Tak lama makannya. Jadi ternyata ketika bersalah kepada yang maha mulia, bersalah kepada yang Adam cintai. Jadi bersalah ke orang yang kita cinta itu dia makan-makan tak lama dia rumah. Ibu dia bercakap lagi dah lama makan ibu dia kan. Bangi suami ibu pun dah lama makan ibu dia. Bapak kata dulu bangi dulu bapak nak melalui macam tu apa ni. Itu kalau sebatas manusia kan. Jadi ketika Adam bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lama makan Nabi Adam. Ibu kita bayang Pak, ciek dosa Nabi Adam, tak lama makan Nabi Adam. Tak lama makan, dah lewat dosa ke Tuhan. Kalau banyak dosa lama tu kalau makan Pak. Lama je saya lewat kita bakal buat badan dan itu seru banget. Bersalah kita. Nama lalu betul Nabi Adam dulu, dosanya ciek. Cucu Nabi Adam, tak sama dosa berkaruh je lalu. Lama je lalu kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam malu meminta ampunkan dosa umatnya kepada Allah. Adam itu semua. Banyak tu Nabi-Nabi itu tak maksa tu memohonkan syafaat kepada Allah. Nabi Nuh misalnya, kata Nabi Nuh, jangankan engkau meminta ampunan umat engkau. Sedangkan anak engkau itu tak tertuju dia pun. Anak engkau berdosa kata Nabi Nuh misalnya kan. Anaknya Kan'an, apa lagi engkau meminta ampunan dosa engkau kepada Allah? Malu engkau kata
Qayyim, larilah seluruh umat ini kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat kepada seluruh umat. Jadi tergantung Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bukan untuk umat itu saja yang beri syafaat nanti. Kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi yang beriman kepada Allah, itu tetap Nabi Muhammad berjuangkan. Begitu bayang. Sedangkan umat nanda umat ini lain Nabi berjuangkan, tak boleh kita umatnya. Maka kita rugilah kita nak ambil bagian itu. Rugi badan. Aku yang dikenal dengan asyafa'atul kubra. Itu yang pertama, asyafa'atul kubra. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, syafaat untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ibu bapa yang rajin solat di masjid, ibu bapa yang rajin solat duha, solat sunnah lah, banyak tu kerajuan. Bapak sallallahu alaihi puasa sunat rajin. Ketika diadili di akhirat, sebenarnya amal ibu bapa itu cukup mengantarkan ke surga. Kok nyampang ini kau dia kita rajin bersalawat di akhirat nanti tidak akan dimohonannya dari Nabi Muhammad. Misalnya kita dalam masuk surga. Tapi tetap Nabi Muhammad berikan syafaat kata Imam Ibnu Qayyim. Untuk anunya itu supaya umat Nabi Muhammad yang rajin bersalawat, yang rajin ibadah semakin mudah dan semakin cepat masuk surga. Jadi ternyata Nabi Muhammad ingin memperdian umat itu dalam masuk surga. Lalu memperdian umat itu dalam menunggu Pak. Misalnya ibu bapak sudah dihisab, sudah ditimbang, tapi giliran masuk surga nomor 1 sekian contoh. Nomor 101 misalnya. Itulah Muhammad. Nomor 1 dia pergi pakai itu gambar itu. Yang kedua, nomor 3. Itulah Muhammad. Anak pada Nabi Muhammad misalnya. Aku mana pokok. Rajin berselawat, cinta kepada aku, ikut sunnahku. Dipacapai kita surga. Agak banyak bapak ibu. Ketika ibu bapak berurusan ke kantor, berurusan ke bank, ke kantor lain, punya urusan lah. Agak cek sapamnya, dia nomor antrian lupa. Cek nomor antrian, dapat nomor antrian nomor 57 misalnya. Dicari di layar nomor antrian baru jalan 5 orang. Berarti harus antri 52 orang. Lama antrian jalan. Kira juga sapam. Sapam itu kan akan pak. Apa urusan mah? Urusan teh. Ada urusan saja. Mau orang antrian pak nomor 57. Aku nomor 57 10. Nah, tekan nomor pak gitu. Itu kan gambaran. Bentuk-bentuk syafaat. Jadi Nabi Muhammad telah masuk surga orang toh. Tetap Nabi Muhammad berikan syafaat. Untuk anunya kata Ibnu Qayyim supaya semakin mudah dan semakin cepat masuk dalam surga. Cepat urusan itu deh Pak. Tak lama-lama lah. Itu adilnya Nabi Muhammad. Kalau tak ada Pak, dia merasa apa dia ada deh. Pandai urusan surga. Tapi Nabi Muhammad tak senang. Tetap Nabi Muhammad berikan syafaat. Kedua, yang ketiga kata Ibnu Qayyim syafaat untuk umat yang beriman dan beramal soleh tapi maksiat. Semayang tarawih, mungkin tarawih dah. Nah, itu salahnya Pak tu. Ibadah tarawih itu salah tarawih dah. Sehingga orang yang beriman beramal soleh itu yang bermaksiat, ketika mati pahala waduh, dosa waduh. Orang yang berdosa digambarkan dengan orang yang kotor. Orang yang kotor pun tak dia langsung masuk surga, harus dibersihin di dalam. Baca oleh Pak, bahwa semayang lagi, dosa lagi, ibadah lagi, tapi begitu ya Allah. Berdoa Allah, ada bercakap Allah. Sehingga dosa-dosa dari dunia ketika kita minta ampun sebelum meninggal, lalu dalam kemudian itu Allah, sehingga mati kita membuat dosa. Beriman tapi maksiat kata Ibnu Qayyim. Tak kala itu kata Ibnu Qayyim datanglah Nabi Muhammad memohon ampunan kepada Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Tuhan misalnya berkata, ampunilah dosa hamba ini ya Allah. Ampunilah dosa umat ini ya Allah kata Nabi Muhammad. Jadi kira-kira bapak ini kok kamu masuk neraka, dia kan nulis wado, pak dodo, tapi harus masuk neraka. Diminta
dapat korting hukuman 6 bulan. Dapat remisi 6 bulan. Mana jadi itu? Atau dapat begini kau jatah narko setahun 2 tahun, dipotong setahun. Itu syafaat Nabi, pertolongan Nabi Muhammad kepada umat yang bagaimana umat bisa selamat. Oleh itu harapkan nanti apa-apa. Syafaat untuk orang beriman tapi maksiat. Yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim, syafaat untuk yang mengakui la ilaha illallah. Kalau terakhir Pak. Jadi bagi umat Nabi Muhammad yang mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad yang utusan Allah, itu juga dalil bikin kebiakan ya Pak, anda bersyukur itu. Dan Allah dalil jadi. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, bagi orang yang mengakui la ilaha illallah, tetap Nabi Muhammad berikan syafaat. Yang itu syafaat Nabi Muhammad syafaat sampai mati tidak bertukar kepada mengakui Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi itu sampai mati tidak bertukar Tuhan, tidak bertukar Nabi nya. La ilaha illallah modalnya. Tetap Nabi Muhammad berikan syafaat. Jadi gambarnya seperti itu lagi kalau ketika lah diadili, lah ditimbang, lah diputuskan siapa masuk surga, siapa masuk neraka, barang jatah masuk neraka misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai tahun 1000 tahun. Itu sehari-hari itu gambarnya Nabi Muhammad mantau. Sehari dicari nomor neraka, siapa bisa masuk surga. Hari nomor 2 dipantau loh, tahunan ada, kalau minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama dipantau. Siapa bisa masuk surga, siapa bisa masuk surga, dibawa oleh Nabi Muhammad umatnya. Nabi Muhammad perjuangkan sampai yang terakhir itu umat yang mengakui la ilaha illallah. Itu harapan masuk surga lain. Tapi kira mereka mampu apa Malaysia yang pakai dia berapa? Berputar kunan loh. Jadi dia lama betul lah. Dia berapa masih? La ilaha illallah berarti itu nampak yang terakhir Mas Wiswa. Mungkin di Batam 1000 tahun. Di Batam lah perlu dicuci lah perlu. Asin ada dengan itu dalam surah Hijr ayat 2 juz 14, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di sekolah nanti orang kafir menyesal. Di saat Nabi Muhammad mencapai umatnya yang terakhir itu yang mengakui la ilaha illallah, agar orang kafir. Banyak orang kafir nanti dia di dalam neraka itu dia masuk Islam dan dulu berpercaya. Nah itu dalam surah Hijr itu banyak orang kafir nanti seandainya aku menjadi Islam dahulu, jadi kafir, aku jatah masuk surga. Di saat Nabi Muhammad mencapai umatnya yang mempercayai Allah tadi itu, yang terkira, macam lagi orang kafir tinggal kafir di neraka. Asalnya tidak mau mengakui la ilaha, masuk Islam dan dulu tu jatah yang mana? Akulah perjuangan Nabi Muhammad nanti bapak ibu. Layak dulu pernah percaya Allah, Nabi Muhammad berikan syafaat. Ngaku Tuhan Allah itu Tuhan kita, ngaku Nabi Muhammad itu Rasul kita. Aduh harapan, bila harapan terakhir. Tapi jadi kurun dia harus lepas. Yang kata kau itu harapan dulu. Lepas. Yang kelima kata Ibnu Qayyim, syafaat untuk penduduk surga. Ibu bapak kini pula lama tinggal di surga udah senang-senang. Tapi Nabi Muhammad itu tak senang loh jadi rumah yang bodoh. Untuk aku gunanya syafaat untuk penduduk surga. Bagaimana penduduk surga umat Nabi Muhammad pun meningkat level surga. Misalnya ibu-ibu apa-apa yang mendapat surga paling bawah, ada surga yang meningkat kedua. Yang dapat nomor 2, ada dapat nomor 3. Nabi Muhammad memperjuangkan umatnya untuk pakai pangkik di surga pun naik. Kapan perlu bahasa tinju nanti di surga naik. Begitu perjuangan Nabi Muhammad nanti di akhirat syafaat. Lama masuk surga tetap Nabi Muhammad mohon bersyafaat kepada Allah. Yang keenam kata Ibnu Qayyim, syafaat untuk keluarga Nabi yang meninggal dalam keadaan tidak muslim. Jadi keluarga Nabi kok dia tidak meninggal dalam muslim? Aduh. Di situ dicontohkan pamannya Nabi Muhammad, Abu Talib. Abu Talib itu saudara ayah Nabi, Pak Nabi cerewet. Ibu-ibu apa-apa kalau kita baca sejarah sakit deh. Abu Talib lah yang mengasuh Nabi Muhammad ketika kakek atau Nabi Muhammad meninggal. Abu Talib dibesarkan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang, dibesarkan Nabi Muhammad dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad Abu Talib. Sehingga itu ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Talib lah yang membela Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam, Abu Talib dengan Nabi Muhammad. Kata Abu Talib cara wahai Muhammad, kembangkanlah agama Muhammad di kota Makkah. Siapa yang mengadu itu Muhammad apa madui? Tenang dulu. Coba barusan. Abu Talib itu bukan masyarakat orang yang
mengatakan kau jawab Pak Ustaz. Tapi seketik Muhammad nampak ada satu orang. Itu seketik Abu Talib saya. Sebenarnya Abu Talib pun mengakui agama Nabi Muhammad benar. Aku tidak aku benar. Ya subahlah anaknya Muhammad. Kembangkanlah. Kau ada yang mengaku kau Muhammad, jawab Pak Baduin kau. Tapi Muhammad apa yang ada satu dengan Muhammad. Kenapa Abu Talib tak mau satu dengan agama anaknya pada dia tahu agama benar? Gengsi Pak. Gengsi Abu Talib. Jadi Abu Talib orang bapak ini pemuka masyarakat orang yang disegani. Alu kecil orang Rasul jadi Abu Talib dalam bukan naik. Itu tidak ada teh Abu Talib kenapa? Oh orang kampung jawab. Jadi Abu Talib orang bapak ini kau lihat kue itu lihat dia naik Muhammad Abu dua je ni. Kau tidak ada teh mana Abu Talib. Jadi kira-kira bapak ternyata gengsi itu walaupun tahu kita itu benar, tapi dengan gengsi itu tak mau menerima kebenaran. Tahu itu benar, tapi gengsinya tinggi, tak akan mau menerima kebenaran. Sebenarnya saya disuruh langkah kau bapak dia punya gengsi orangnya. Aku jabat dengan aku balik jadi kan dia salah betul atau betul. Kau ke seluruh dia sangkar dia kan gengsi, dia nak tahu ke masjid itu parah, tapi dia dah melakukan tak ke masjid, tak ada ke masjid, besok duduk-duduk dalam kolong meja saya. Ada orang keseluruh, aku masjid orang tak dia. Semoga dia nak keseluruh dia sangkar dia gengsi. Yang tak besok ke rumah, diajak orang rumah ini sangkar dia Pak. Gengsi, ada kecil orang, saya kecilkan kawan sama berdua tak. Besok dia nak ke rumah, dia ni ke rumah, ada ke rumah, dia Pak ke rumah, gengsi. Jadi Abu Talib pula kira-kira takutnya gengsinya, kecil orang ke Makkah itu. Abu Talib dah ikutkan anak. Sehingga Abu Talib sampai meninggal Abu Talib bapak duduk nak mau masuk Islam. Bahkan Nabi Muhammad tetap perjuangkan apanya. Kata Nabi Muhammad kalau meninggal cara banyak Pak, apa terakhir kok? Pak, baca la ilaha illallah. Karena kata Nabi Muhammad, siapa orang yang akhir kalamnya membaca la ilaha illallah, masuk surga. Ini masuk surga apa boleh Pak? Baca masuk surga, baca la ilaha illallah, berarti sudah dibolehkan surga bukan? La ilaha illallah, tidak masuk surga. Tapi apakah segampang itu? Belum tentu. Kami pelajaran dari peristiwa Abu Talib. Abu Talib yang membisikkan, yang mentalkinkan. Adalah ibu mau takut kata Nabi kan? Talkinkan orang laki itu aja yang baca oleh Allah. Kalau tak baca oleh Allah, dia nak masuk surga itu. Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada apanya yang membelainya, yang mengadamaninya, inginnya apanya bersama-sama di surga miswa. Kamati Nabi Muhammad perjuangkan. Tapi Abu Talib tak mau mengakui la ilaha illallah. Pak baca la ilaha illallah nak terima Abu Talib. Pak baca la ilaha illallah nak mau Abu Talib naik orang. Begitu bayang Pak. Yang mentalkinkan siapa? Yang membisikan jalan apa? Membisikan Pak. Nama bisikan Nabi Muhammad. Siapa nak bela sakti yang paling tidak ada. Tapi Abu Talib tak menerima bisikan dari Nabi Muhammad. Kenapa Abu Talib tak bisa menerima bisikan dari Nabi Muhammad? Karena ketika Abu Talib sehat, ketika Abu Talib gagahnya, ketika Abu Talib hidup dengan wajahnya, tak mau menerima la ilaha illallah, tak mau baca la ilaha illallah. Jadi kalau saja kita sehat pun tak baca la ilaha illallah, tak mengaku la ilaha illallah, itu kau mati je dia baca nak kamu kan? Dulu kan tenang-tenang tu bawa tu ketik, enggak bukan yo la ilaha illallah. Kalau lalu nan payah rangkai itu dikit tu itu, biar ustaz kuku, aduh tolong cia, tolong aku dia bawa payah, ayah bawa payah, cia mai. Tolong mengatur, tolong bisian cebiar, tak tolong bisian dia. Bisian dia ada warna, tak tolong dia, tak tolong ustaz. Mana ustaz? Tolong dia. Buat kepicekak tu aja. Ayah aku ada sumber tu kita lihat nak terkenal. Inilah kamati dia itu macam bisian dia kan. Ayah aku dia kan. Jadi ternyata mau bisa dibisian ya Pak aku, ia dah dicegak-cegak baca. Jadi ketika la ilaha illallah telah masuk dalam hatinya, lah ke tanah muntahnya, berarti lah ada fel dalam dirinya. Ketika fel belah adu tidak ketika muntahnya, tapi tidak ada di dalam hati, tidak ada ke tanah dalam muntah, ada tua, ada baca di lidah. Apa tujuan di prestis ke kado, ke DVD? Ini prestis kok kosong. Ada di muntah ada di DVD. Tapi ketika
Sehingga Abu Talib tidak menerima bisikan dari Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Apakah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat untuk keluarga yang meninggal dalam keadaan kafir? Abu Talib, ya Allah ya Tuhan, berilah keringanan azab apa itu Abu Talib. Jadi keringanan azab Nabi Muhammad mintanya. Maka dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, azab yang paling ringan nanti di neraka itu azabnya Abu Talib. Jadi yang paling ringan azabnya neraka besok apa Abu Talib. Nah, jadi kalau apa digunakan kepada tenang neraka. Jadi ya aku ada nandu anak dari kantor. Dia Allah sih kalau bisa cukup atau dia langsung kawin untuk nanti ya. Azab yang paling ringan dalam sebuah hadis dari Ahmad, Abu Talib diberikan dua sandal, dipakai sandal pun Abu Talib dilakaikan kaki kaki, menyebabkan otak Abu Talib mendidih. Maka lega otak apa? Itu lah ringan Pak. Nah kalau itu ada bencana sudah boleh. Itu lah ringan tuh Pak. Dia dua terempat, maka lega otak Abu Talib deh. Itu lah ringan. Jadi azab yang ringan soal Abu Talib. Anak kata kau lagi sudah menurut Bapak. Maklum supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, supaya kita terhindar dari neraka, perlu kita cintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Salah satunya sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dulu itu nasihat kepada Arab. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Jangan mengaku cinta kalau tidak ada bukti. Wah kecewa cinta tapi buktinya ada. Cinta perlu bukti. Man ahabba syai'an kasura dzikruh. Itu nasihat kepada Arab. Artinya bahwa siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Jadi kalau cinta kepada sesuatu itu Pak, anjur menyebut lagi cinta itu. Ibu-ibu yang sayang ke cucu, tiap duduk cucu ke cinta itu. Dan pandai mencibir cucu di sini itu Pak. Juga pandai usaha lagi, pandai mencibir ada sakit yang mana. Tanpa sayang ke cucu, anjur dia baca dengan cucu. Kita lihat ibu yang cinta suami, di mana duduk suami cinta dengan kawan. Papa yang sayang ke istri, di mana duduk istrinya lebih istrinya dia baca. Tanpa cinta. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, buktinya mana? Maka seringlah membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berselawat. Maka acara maulud yang dibuat itu adalah momen untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dibuat acara dia namanya maulud. Untuk menumbuhkan cinta umat kepada Nabi. Diajak orang ke masjid, diajak bersalah. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dia nama acaranya maulud misalnya. Menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aduh di daerah awak masuk di kampung-kampung acara mauludnya betul bagus, maulud syarafal anam. Banyak macam itu di suku ulama. Keseluruhan isi kitab maulud itu salawat. Salawat di sini. Boleh ibu bapak Bali kitab maulud itu. Yang maulud syarafal anam, yang maulud berzaki, yang maulud debari banyak. Itu keseluruhannya isinya salawat. Jadi isinya itu ada salawat, ada riwayat sejarah. Dibaca tuh. Kalau di daerah awal di Paraman itu maulud syarafal anam. Itu maulud syarafal anam pun diawali dengan assalamualaikum sayyidina anbiya. Jadi ada panduan maulud syarafal anam. Assalamualaikum sayyidina anbiya, assalamualaikum segala sekia, assalamualaikum segala sekia. Itu seluruhnya sanjungan untuk Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi orang lama itu Pak Imam ada jelek. Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, kalau ada orang mengadakan acara maulud, isi maulud itu 4 kata Imam Asyuyuti. Pertama baca Al-Quran. Ibu belajar dari maulud syarafal anam. Pertama orang maulud syarafal anam itu pertama baca Al-Quran. Al-Fatihah baca sama. Kalau orang sebenarnya bagian menyuruh khawatir Quran. Dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah, kemudian dibaca Al-Quran seketika seorang. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim.
semuanya mengaku dia yang paling benar. Kata tuh kawanku, yang paling benar itu siapa? Oke, jadi jawaban Pak Proto, ya kita bisa jadi kira-kira nama tuh bukan itu aja kan. Aku jawabannya, kenapa semuanya mengaku pakai Al-Quran yang sama, nabinya sama. Oh di sana orang tunjuk kayak Quran sama orang Jawanya. Oh ayat lewat baju dalil Jawa itu dia ada pelok. Oh baju dalil kuat bisa dia orang tidak pelok di sudah ya. Tapi kadang satu hadis bisa menyebabkan pemahaman yang berbeda. Kan seperti itu. Jadi bila mari kita saling hargai. Hari Selasa habis itu apa? Ada acara launching desa kerukunan di Tanjung Lesung. Pertama yang ngomong di sini. Desa sadar kerukunan. Ternyata di Indonesia itu Bapak Ibu, Islam dan agama lain itu rata-rata rukun. Kenapa terjadi konflik? Setelah diteliti itu ada pemicunya. Ada orang ketiga yang menyebabkan orang Islam dengan non-Islam ini konflik. Tetapi selama tidak ada yang memicu konflik, tidak akan konflik. Tidak terbukti di Indonesia. Tapi yang banyak konflik itu ini kita sesama Islam, Pak. Agamanya, jadi ketika Muslim berlatihan kerukunan umat beragama dan kerukunan umat antar agama, yang antar agama harus ketik permasalahannya. Ada banyak ada. Tapi yang sesama agama itu yang banyak masalah. Kenapa semua orang itu mengaku paling benar? Ketika orang mengaku paling benar, tidak bisa menghargai ini masalah. Jadi pakailah apa yang kita pahami, hargailah kawan saudara kita. Pertama lupa, udah dari Jambi, yuk kelompok aliran lain. Setelah banyak cerita beliau, panjang begitu. Katanya sebenarnya kami dalam kelompok itu pecah. Tapi yang mau sayangkan di dalam kelompok itu, bahkan ada yang pada tidur, angin bis ada di belakang itu ada sampai bertinju sampai cakap. Ini mengaku pahami benar, tapi sampai bertinju. Padahal kata Nabi Muhammad saran masuk surga itu kan silaturahim. Begitu ya. La yadkhulul jannah qati' ar-rahimi. Tak akan jadi masuk surga orang yang kafir yaitu pemutus silaturahim. Tak pakai sapuannya ada orang saya masuk surga. Kok sampai bertinju? Tak kalau surga Pak. Apa namanya terjadi sesama agama ini? Mau sampai bertinju, mau sampai cibi-cibian, mau sampai pakai sapuan. Jadi ternyata orang Muslim secara lama itu yang dibaca itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang lama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dicinta kepada Nabi-Nya, didendangkan Nabi-Nya. Ternyata orang Minang Pak pernah pelatihan tentang kebudayaan. Orang Minang berubah sebagai dendam. Baik ini banyak dendam. Jadi orang kalau sayang kepada sesuatu dia sering mendendamkan sesuatu itu. Ibu contohnya nama saya cucu itu ada dendam itu. Ya dah Bu. Lah ibu cucu ibu lalu ada dendam apa? Banyak janjian tak? Dia sayangkan cucu. Ada dendam mana? Ternyata orang ketika sayang kepada sesuatu dia dendamkan sesuatu yang dia sayangi. Jadi orang dulu nyusun lah syair, nyusun salah kepada Nabi yang baca dengan irama dendam yang begitu ada dulunya. Baru dia nak nulis itu, iyo. Kadang-kadang ibu kau paham dendam anak ibu itu lah. Ibu dulu ibu dendam anak saja. Kadang begitu anak terbaru anak iya kau buat pernah. Mana tertelur ada dulu je lah. Ini ternyata kenapa orang aku cinta aku mesti ada telur. Ini dapat telur dah tenang dan dia. Nanti lagi gilo kan. Kalau dalam ilmu mantik kan ada namanya darurat syair Pak. Syair. Kalau darurat syair boleh memanjangkan yang pendek dan boleh memendekkan yang panjang sesuai dengan irama. Tapi kalau ada boleh. Itu dalam ilmu mantik. Alhamdulillahilladzi qadara rajatan kita bakal syair itu keren. Dalam ilmu mantik kalau syair darurat syair ketika ada yang panjang bisa dipendekkan karena mungkin darurat cucu irama ya. Tapi kalau darurat tidak boleh. Jadi yang dibaca oleh orang Muslim dalam Al-Quran itu salawat. Kalau dibaca dulu itu bisa lagi. Assalamualaikum zainal anbiya'i, assalamualaikum asqal asfiyai. Banyak drama ini Pak, drama ini. Tapi kalau seperti dramanya itu saja tuh kami. Urang tuh pengen menulis dari semalam Pak. Seperti itu. Apa caranya? Dibuat drama yang begitu panjang. Sehingga punya cara menulis dari semalam. Cinta kepada Nabi Muhammad dia buat acara salawat dari semalam. Ibu saya anak Bu Pak, barang nampak memperlain anak. Ibu kalau saya anak barang memperlain anak saja, ibu jawab barang. Kecilnya
anak itu tuang misal kalau nikah sudah nikah dua salah mereka laku. Apa cerita dengan bapak ini boleh anak dibuat dia itu. Dan bapak kalau sudah nikah ada yang paralel itu pada kalau dia saling sebelah di paralel itu pak. Barang dia itu kau pada anak seorang kayak puluhan bapak ratusan juta. Kalau kita bagi aja seorang ibu bapak ibu paru. Sudah dua ada apa? Ada anak pada melawan dia punya. Bagaimana kadang nak ketik je pak. Umur setahun baru bu. Kadang-kadang ada boleh dia kuih lima ribu balik pak. Dia nyanyinya dari tempat takuan itu. Dia sayang anak kuih 5.000 murah maksudnya. Padahal aja seorang nangi ya ada apa ke situ pada dia 5.000 kuih terus dengan pak. Bahkan ada orang dia sayang anak pak jadi kedua. Dia sayang anak. Asal dia bawa kali jangan ayah ni budak-budak dia akan panjang dua ya anak. Jadi dua ya anak ya. Mak tahu dia yang tu mak dia buat mak dia yang belum. Terkadang yang dipanggil dari contoh dia ya aku mak sayang anak. Padahal aja seorang kepada kita. Tapi dia sudah Muhammad yang seperti dijelaskan oleh Imam Bukhari kadang kepada kita itu pasti kita terima kalau kita buktikan cinta kepada Nabi gini. Cinta karena itu betul pada Yesus. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad pasti akan memperjuangkan kita. Pasti itu. Makanya orang tu pengen dalam tu pengen buat selawat saya semalam. Tak pandai apa selawat dia diundang tukang selawat dia. Tukang selawat dia dia mesti dikir pak. Dikir dia masuk Minang. Bahasa Arab dia zikir. Ditambah ada masuk istilah berzikir. Ada orang pak berzikir tu jadi berzikir aja deh. Sebetulnya jadi berzikir aja deh pak. Nampak kan? Nama orang sancak tu dia dari Yusuf. Ada apa saya pergi lagi? Sufui. Itu apa? Nama orang jadi Ayub. Asyik. Nama orang Ismail udah pada amatnya. Itu berapa pak? Jadi saya kata dia berzikir ada jadi berzikir. Padahal yang dibaca itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai subuh tu pak yang dibaca itu ada mau diserahkan. Itu yang dibaca itu salawat ya Nabi salam alaika. Itu yang mana kalau begitu? Kalau berikir ya Nabi ini ada itu banyak ya pak. Kalau ada mawak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Terserah mau ibu baca pakai lama, mau ibu baca tidak pakai lama, yang penting isinya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kalama orang dulu ibadah tamu di rumah. Salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya. Yang ketiga isi maulid itu kata Imam Jalil Sayuti ada nasihat. Ada nasihat pak. Jadi kalau kita perhatiin pak orang maulid syarafal anam itu ada nasihat di situ. Dia pernah bawa pandangan bila orang bagi nasihat. Menjelang sore kamu katut pak itu ada tukang nasihat pada awal kita berdua itu cuma ditanggung. Ada nama. Bertanya punya aisi dendam pak tu. Kalau jangan ada lihat. Amanangi ladun jualan tak kalau kamu ngapai. Ini apa? Oh kasih dorong kabado umumai. Tetapi dek itu pulang dulu ini. Balalai ka mana bakuwe ini bangade. Oh di sangko duya indah bakirai
sedang bermawa Pak, waktu tambahin itu. Piti sang buah kan ditanya Pak. Aku di rumah dia apa Pak dua ada bagiannya ini Pak. Lain piti Pak ditanya itu bagiannya ini. Orang minta utang rumah Bu ada lagi jamuan. Apalagi orang yang sedang berselawat. Intinya apa? Perbanyaklah berselawat, buktikan cinta kepada Nabi Muhammad, mau berkorban untuk mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kadang yang kita orang tidak kira syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa setelah ya? Itu bukti cinta Nabi. Kedua bukti cinta Nabi itu apa? Tiru akhlak Nabi. Kalau yang mengaku cinta Nabi, tiru akhlak Nabi. Karena orang kok apabila mencintai sesuatu pasti dia ingin meniru perilaku orang yang dia cintai. Kalau bahasa sederhana anak-anak di sekolah kan idolain Pak, itu bahasa sederhananya. Anak-anak itu pasti dia ingin meniru siapa yang diidolakan. Jadi kalau apa yang diidolakan Nabi, tiru akhlak Nabi. Apa Nabi Muhammad jujur, sidik. Ibu bapak kalau pengen selamat diberikan sama dengan Nabi Muhammad kita harus jujur, sidik, benar. Nggak boleh penipuan, nggak boleh menutup. Kalau nak menutup, jangan di akhirat di dunia selamanya. Dunia selamanya. Pak Bu, bukan dia sudah dimakan sudah kamu. Kadang tanya ibu tu, Bu, baju lagi ibu pulang, tak nak pulang ni je. Bisa jadi rezeki kita sampai di situ baru, bisa jadi cara kita tak jujur yang membuat kita rugi. Kalau digambarkan sejarah Nabi Muhammad itu berdagang bersama umpamannya, kira apa caranya Pak? Nabi Muhammad itu kalau berdagang, iko lado lah 3.000, arakonya 10.000. Iko lado patang, arakonya 3.000. Iko lado 3 pagi, kau juga mahal. Tak kata Nabi Muhammad jualan, jadi tak ada yang ditipu, tak ada yang tertipu. Mana Pak? Mau 10.000, mau 3.000, atau tak mahal? Tak kata Nabi Muhammad jualan, terus terang. Kayak dulu boleh nasi Pak, itu nasi Palembang, itu duku. Nasi Komani, itu duku. Ada duku punya di nasi. Kurang awak kan nasi sama kalung, duku sama kalung. Nasi ada yang mau 5.000, duku 5.000. Apaan ada 5.000 punya di balik? Kata kaki orang awak. Di mana kalau boleh sebenarnya? Itu contoh dalam Nabi jujur dalam berjualan. Ada dua-dua tu nasi mandi, di mandi orang dicuba dan mandi ada orang. Di bawah rumah ada fena masalah mana Pak? Dia mau beli pepak eh. Mau ada jual. Kalau ada usaha yang beli 5 beli buku pepak, ada beli kena lepas itu jual. 5 kalau jual Pak eh. Salah satu contoh dia tu Pak tak jujur, dia rugi dia terbiar. Rugi dia terbiar. Kadang-kadang pembeli lu tak jujur Pak. Apa lo menyebabnya? Ditanya orang boleh langsung. Berasa kilo tu Pak. 8 on ni, bakal 8 on Pak boleh beli jual Pak. Pak lu macam dia mampu 1 kilo Pak. 10 on. Batu orang pembeli itu tu ada di Bali dia cuba tu. Cuba dia menikah, dia 2, dia 3. Kadang-kadang yang tu bawa dari Bali ni seorang petang kawan aja. Kalau barang makan itu. Dan 2 kilo tu 10 on dia rugi je. Jadi nak kemana salah dia orang beli tu. Kalau nak saling tak jujur, saling merugikan jadi. Abang saya pas kilo 10 mulai bu. Kalau dia bagi mulai bu tu akan pulang di sepa aja kita setelah dari kawin dulu. Baru mungkin 10 dia banyak dia kan. Aku salah satu jujur dia kalau nak kita terapkan dia dunia rugi. Jujur. Ada bapak ibu orang pertama tak jujur dalam fikir kita Pak. Aku tanya tu. Fikir saya betul ambil dulu. Kau tak tahu tu orang lain cuma disapu je. Tapi kita lah kamu. Kamu kalau kata tu kejujuran. Bisa bapak gini kau dapat usaha patah begitu. Sudah dipeloi begitu barang kata yang bos juta. Aku cara begitu isi pawai usaha kalau buka je oleh SD kalau rancak kalau ready. Pak pakai udah pasal minggu bakso. Ibu kan lain. Aku cara lain itu apa kalau aku di sini? Kan tahu isi lain serbanyak. Kamu apa bela usul dia? Dah. Jadi saya yang mau orang mikir kalau tak ada orang nabinya sebenarnya. Itu salah satu contoh. Jadi kalau orang tak jujur di dalam kehidupan dan akhirnya dia tidak selamat. Jadi amanah Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Sehingga ketika Nabi Muhammad ketik diberi dalam alamiah. Baik dia Pak sudah ada kawan-kawan tenggang gini begini. Sebenarnya orang bertenggang banyak, tapi kalau tak amanah lah yang lebih orang pun mau bertenggang gitu Pak. Orang yang amanah di bawah barang dia. Dulu
tuh punya jalan. Pak ibu pulang. Banyak dari tos Pak, itu mau bawa ini, aduh mau izin. Pak itu, iya mana aja modal itu kepercayaan ini. Bawa balik sekarang kalau besok kami dapat izin lain. Ada ini dalam ngomong. Kalau ini jujur, ada modal. Mau ini, kalau yang mana, mau ini. Seperti itu kadang-kadang kalau yang mana. Kalau itu amanah banyak yang mempertimbangkan. Pinjam pada orang nak mau pinjaman, pinjam pinti orang nak mau pinjaman. Karena kadang-kadang itu tidak amanah. Pinjam pada orang di luar juga ada orang datang. Makanya kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Barang orang lupa baru barang awaknya. Dipakai barang orang baru punya awak. Itu perawatan. Ada tetap-tetap yang mengendali dengan punah tak bisa seperti itu. Bisa kena orang pinjam lain. Kita punya pinti Pak Bu. Ibu-ibu punya pinti, barang janji lalunya seminggu ini kita pulangan. Oh, lu nak seminggu boleh Pak Bu, kita tunggu orang tu. Pak dan Bu, aku janji kepada ibu apa seminggu. Inilah lebih adalah seminggu mah. Alun ada lain maaf deh, umur sawan dalam 3 hari lagi. Ditunggu orang tu. Ikut janji seminggu lah seminggu, hanya lah 10 hari, hanya lah 20 hari, hanya. Sudah tu semua indah lah. Aku jadi salah. Pokoknya tak bisa kita ketinggalan apa-apa. Kadang-kadang ada lain yang hutang awak hutang ini tidak sapu awak. Aku dah jadi salah. Siapa awak pegang pada mereka. Jadi kalau tidak amanah begitu di dunia, aku tidak ada tapi pegang mereka. Pokoknya Nabi Muhammad ajarkan amin amanah. Atau bilang ini jujur itu, jadi jujur Pak dia mana? Jam 3 berapa seminggu? Jam seminggu berapa seminggu? Besok punya dia berapa punya dia apa? 2 minggu. Berapa punya 2 juta? 2 minggu juga iya. Pinjam sekali lagi 2 juta. Berapa ini 3 minggu? Itu 3 minggu hilang aja Pak Dawal dia. Nama tahu tadi dia bayar, yang kedua dia bayar, yang ketiga hilang aja dan pulang lah. Aku taktik tuh, mana sebenarnya orang dibunuh kan? Itu namanya aku pulang lagi sebenarnya gitu. Pertama cerdas, Bapak Ibu, kau sejarah Imam Syafi'i. Kullu mauludin yuladu dalam fitrah seperti setiap bayi yang lahir itu anak itu suci saudara, cerdas saudara. Ayah menyebabkan ada anak pintar, ada orang pintar, ada yang tak kurang di bawah itu. Ayah menyebabkan salah satu makanan. Jadi ketika makanan itu akibat kepada anak itu tak halal, disitulah kecerdasan anak berkurang. Ketika Imam Syafi'i hafalannya mau ibu, mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi' istulahimsi. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi'. Guru aku beramal kau begini lupa. Wa arsyadani ala tarakil ma'asi. Nasihat guru Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat, tinggalkan karena dosa, tinggalkan makanan yang haram. Itu cara supaya otak tetap tajam. Jadi kita tak masuk Pak, apa kita coba lupa, apa kita bayangkan aku, mungkin barang yang haram banyak kita makan, tak sombong. Kau belum Pak. Jadi anak-anak yang lahir itu seluruhnya fitrah. Ayah mempunyai utaknya bagus, orang ayah betul utak apa yang anak kurang. Mungkin makanannya yang itu berikan kepada anak kurang yang halal. Kadang ibu tadi lah balik dari